Baca 2, 3, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah. Amin. Saudara, ayat ini jelas. Paulus mengingatkan kita semua. Jadi saudara-saudara, akhirnya pikirkanlah. Apa yang harus kita pikirkan? Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang benar. Pada umumnya saudara, orang lebih senang memikirkan hal yang buruk. Ini kalau begini nanti gimana ya? Ini nanti kalau gini gimana ya? Kita lebih senang memikirkan sesuatu yang jelek daripada memikirkan yang baik. Hari ini Alkitab mengajar kepada kita semua, suci pikiran adalah kita memikirkan yang baik dan yang benar. Siapapun saudara yang memikirkan yang baik dan yang benar, maka hidupmu akan berjalan dalam kebaikan. Hidupmu akan berjalan dalam kebenaran. Katakan amin. Saudara, ada seorang dokter namanya Lisa Rankin. Dia menulis buku yaitu Mind Over Medicine. Jadi dia seorang dokter. Jadi saudara, orang-orang sakit itu kadangkala misalkan ada orang mau dioperasi, sesungguhnya operasinya nggak terlalu berat. Ya operasi ringan aja, operasi biasa. Lalu dibuat survei, dibuat riset. Penyakitnya mengerikan, penyakitnya bahaya. Tapi sebenarnya operasinya operasi yang sederhana, yang gak terlalu berat. Tapi ketika orang-orang yang sakit ini saudara, yaitu diobati, dikasih suntik, kadangkala suntikannya pun gak mesti obat, kadangkala ada vitamin. Nah tapi orang yang sudah melewati ya tadi suntik, operasi saudara, pikiran mereka mulai terpengaruh. Dan akhirnya apa saudara? Karena pikiran mereka yakin bahwa mereka telah menjalani pengobatan, akhirnya apa? Berangsur-angsur, padahal bukan obat yang begitu fanatik atau bukan obat yang begitu keras, kadang-kala cuma vitamin atau cuma ya operasi biasa gitu saudara. Tapi karena pikiran mereka yakin, pikiran mereka tenang, mereka telah menjalani pengobatan, berangsur-angsur ternyata disurvei orang-orang itu menjadi sembuh. Di sisi lain, dibuat sebuah riset. Ada seseorang yang divonis akan dihukum mati. Lalu diambillah seorang pria laki-laki yang bersalah yang melakukan pelanggaran hukum. Lalu pria ini saudara dikatakan, kamu akan disuntik, yaitu disuntik mati, disuntik racun yang mematikan. Padahal saudara, suntikannya itu cuma suntikan vitamin. Dan karena dia dikatakan disuntik racun, disuntik untuk mematikan, padahal yang disuntik vitamin saudara, karena pikirannya, wah mati nih, mati nih, mati nih, mati nih saudara. Akhirnya saudara jantungnya terganggu dan akhirnya orang-orang ini benar-benar mati. Bukan karena suntikannya vitamin, tapi karena pikiran. Ada banyak orang saudara depresi karena pikiran. Hari ini mari jaga pikiranmu. Pikiran yang suci atau suci pikiran artinya kita memikirkan yang baik dan yang benar. Buang semua pikiran yang buruk. Buang semua pikiran yang jelek. Buang semua pikiran yang kotor. Pikirkanlah hal-hal yang baik. Bahwa hari ini ekonomimu sedang sulit. Bahwa hari ini mungkin hutangmu sedang menjerat engkau. Mulailah pikirkan yang baik. Tuhan pasti tolong aku. Tuhan pasti beri jalan keluar. Tuhan pasti bebaskan aku. Tuhan pasti berikan mujizat. Maka ketika saudara memikirkan semua yang baik, memikirkan semua janji-janji Tuhan, semua itu kita pasti alami. Katakan amin. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran
Pak Rezi, saudara, selama hidupnya selalu mikir gereja, mikir jemaat. Kita kalau lagi telepon atau lagi ngobrol, yang dia bahas selalu tentang gereja, jemaat, gereja, jemaat, gereja, jemaat. Ketemu orang di restoran, bahas gereja, jemaat. Ada orang mau undang dari, ya ada pendeta hebat dari Amerika. Lalu ketemu pengusaha besar di Indonesia. Lalu pengusaha ini ajak Pak Parezi ketemu dengan pendeta besar ini. Saya lihat sendiri saudara, Pak Parezi menolak. Dia bilang, saya ada pelayanan. Maka Pak Parezi bilang, saya lebih baik khotbah di depan jemaat 2 jam daripada 2 jam ngobrol-ngobrol di restoran. Jadi dia selalu mikir gereja, mikir jemaat, mikir gereja. Itu sebabnya hari ini jaga pikiranmu, amin. Jangan biarkan pikiranmu kotor. Jangan biarkan pikiranmu jahat. Jangan biarkan pikiranmu memikirkan hal yang buruk. Penuhi hati dan pikiranmu dengan firman. Dan firman itu akan menguasai pikiranmu. Firman itu menguasai hatimu. Firman itu akan menguasai hidupmu. Kalau firman itu menguasai hidupmu, maka hidupmu tidak akan berjalan dalam keraguan. Hidupmu akan berjalan dalam kepastian. Hidupmu akan berjalan dalam damai sejahtera. Hidupmu akan berjalan dalam kemenangan. Hidupmu akan berjalan dalam mujizat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.